Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyatakan para perantau yang mudik akan diisolasi selama 14 hari sebelum kembali ke rumah mereka. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Elsa Silalahi dari Palembang, Sumatera Selatan. Elsa, di mana para pendatang akan diisolasi dan bagaimana pengawasannya nanti? Ya Eva, hingga saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki tempat isolasi tambahan bagi ODP atau orang dalam pemantauan seperti di Wisma Atlet yang berada di Komplek Jakabaring Sport City dan juga Rusunawa yang berada di Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Wisma Atlet yang berada di Jakabaring, Palembang kini telah beroperasi menampung warga yang berstatus ODP baik pendatang maupun ODP lokal. Di sana mereka akan dikarantina dalam waktu 14 hari dan selama masa karantina para ODP akan mendapatkan fasilitas dari pemerintah seperti kebutuhan makan dan minum, kemudian pengecekan kesehatan, serta diajak senam kebugaran. Sebelum dikarantina di Wisma Atlet, para ODP ini terlebih dahulu menjalani pemeriksaan di klinik Wisma Atlet untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan secara umum dan mengetahui riwayat perjalanan dari ODP. Jika kemudian ada ODP yang menunjukkan gejala dan menjadi PDP atau pasien dalam pengawasan, maka akan langsung dirujuk ke rumah sakit rujukan yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu, pengawasan terhadap para perantau yang mudik dilakukan di sejumlah akses masuk Sumatera Selatan, salah satunya di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Kota Palembang. Seperti baru-baru ini puluhan tenaga kerja Indonesia yang dari Singapura dan Malaysia ini baru mendarat di Palembang. Mereka kemudian langsung diarahkan untuk menjalani isolasi di Wisma Atlet. Para TKI juga ditempatkan di kamar terpisah dan dilarang keluar kamar dan juga dilarang bertemu dengan keluarga mereka. Para TKI ini juga mendapatkan atau menjalani rapid test COVID-19 sebelum diizinkan pulang ke daerahnya masing-masing. Begitu juga para mahasiswa yang pulang dari berbagai daerah ini akan menjalani treatment yang sama. Selain Wisma Atlet, sebuah rusunawa juga disiapkan untuk isolasi bagi ODP atau orang dalam pemantauan di Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Namun sampai saat ini rusunawa masih dalam proses persiapan, baik dengan melengkapi fasilitas kesehatan termasuk juga menyiapkan APD atau alat pelindung diri bagi tenaga medis yang akan menangani pasien yang terpapar virus corona maupun ODP. Dan kita simak pernyataan selengkapnya dari Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan. Ini saya sampaikan juga kepada pemimpin organisasi-organisasi kesukuan, misalnya profesi yang berasal dari Sumatera Selatan, yang berada di luar Provinsi Sumatera Selatan. Tidak usah balik dulu lah sementara ini. Artinya tahan dulu keinginan untuk pulang. Kasihan dengan warga yang ada di provinsi ini, di mana pemerintah tentu butuh dukungan maksimal dari masyarakat, baik yang domisili di sini maupun yang di perantauan. Jadi sekali lagi saya himbau kepada warga Sumsel yang berada dimanapun di luar Sumatera Selatan ini, bantu kami dengan doa. Tidak usah pulang dulu sampai kondisi dinyatakan membaik. Ya, Elsa, lalu bagaimana perkembangan kasus corona atau COVID-19 di Sumatera Selatan hingga saat ini? Ya Eva, terkait dengan perkembangan virus corona di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan data yang kami peroleh dari juru bicara penanganan COVID-19 di wilayah Sumatera Selatan sore hari tadi, untuk jumlah orang yang terpapar positif COVID-19 ini bertambah 1 orang. Sebelumnya ini ada 11 orang sehingga total hari ini berjumlah 12 orang dan 2 diantaranya ini telah meninggal dunia. Kasus positif corona ini tersebar di 4 wilayah yang berada di Provinsi Sumatera Selatan seperti di Kabupaten Ogan Komering Ilir, kemudian di Kabupaten Ogan Komering Ulu, di Kota Prabu Mulih, dan di Kota Palembang. Untuk jumlah PDP atau pasien dalam pengawasan saat ini berjumlah 15 orang, kemudian untuk jumlah ODP atau orang dalam pemantauan berjumlah 930 orang. Berbagai upaya pun terus dilakukan untuk memerangi penyebaran virus corona. Untuk di Sumatera Selatan sendiri, khususnya di Palembang, jam operasional transportasi umum baik jalur darat maupun udara seperti di LRT, kereta api, kemudian juga kapal penyeberangan dan
aktivitas penerbangan ini juga dikurangi. Begitupun pusat perbelanjaan sebagian besar di Kota Palembang ini sudah ditutup kecuali toko kebutuhan bahan pokok dan juga farmasi yang tentunya juga ada batasan waktu yaitu dari pukul 11 pagi hingga pukul 8 malam. Tempat-tempat makan ini juga tidak melayani makan di tempat, mereka hanya bisa memesan lalu dibungkus dan dibawa pulang ataupun memesan lewat aplikasi ataupun telepon. Selain pengurangan jam operasional transportasi umum dan penutupan sejumlah pusat perbelanjaan, siswa sekolah dan ASN juga ini masih diliburkan hingga tanggal 21 April 2020. Meski sejumlah langkah telah diambil pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 ini, namun pemirsa, di tengah pandemi COVID-19 ini masih ditemukan warga yang belum menyadari pentingnya physical distancing ataupun menjaga jarak. Bahkan masih banyak warga yang berkerumun dan bahkan ada yang menggelar pesta pernikahan. Dan berikut liputannya untuk Anda dari berbagai daerah yang ada di Sumatera bagian selatan. Sian Resor Merangin Jambi bersama Satuan Polisi Pamong Praja menangkap puluhan pelajar SMA. Mereka ditangkap saat sedang berkerumun melakukan aksi coret-coret baju untuk merayakan kelulusan. Tidak hanya itu, para pelajar juga konvoi di jalan raya. Padahal pemerintah daerah sudah mengeluarkan surat edaran agar warga membatasi aktivitas dan menghindari kerumunan di tengah pandemi virus corona. Para pelajar kemudian didata dan orang tua diminta menandatangani surat perjanjian agar mengawasi anak-anak mereka. Sementara di Kabupaten Tanggamus, Lampung, pemerintah bersama unsur Forminda membubarkan pesta pernikahan warga. Pesta ditemukan saat petugas gabungan menggelar patroli. Tidak tanggung-tanggung, ada 4 acara resepsi pernikahan yang masih nekat digelar warga. Dalam patroli tersebut, pemerintah daerah memberi pengertian kepada warga terkait bahaya penyebaran virus corona. Setelah itu, warga diminta bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Di Bandar Lampung, jajaran kepolisian daerah Lampung menggelar razia di kafe-kafe dan tempat hiburan malam yang masih buka. Polisi membubarkan para pengunjung, sebagian diantaranya sedang pesta minuman beralkohol. Polisi juga meminta para pengusaha kafe dan tempat hiburan malam untuk menutup sementara tempat mereka. Jika masih buka, polisi meminta dibatasi hanya untuk pembelian dibungkus saja, bukan makan atau berkumpul di tempat. Tim Liputan, Metro TV. Ya, kepolisian bersama unsur pemerintahan harus lebih menggencarkan patroli untuk mencegah adanya kerumunan warga. Warga pun diharapkan mematuhi instruksi dari pemerintah pusat terkait physical distancing dan juga pembatasan sosial berskala besar demi kebaikan bersama. Demikian Eva, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Elsa Silalahi untuk informasi Anda dari Palembang, Sumatera Selatan.